ada debat di TVRI, debatnya tentang para pelajar. Perkenalkan, saya Purwobesari di sini sebagai tutor belajar. Selamat sore menjelang untuk seluruh sobat belajar yang ada dimanapun. Saya Purwobesari di sini akan memandu debat kali ini, yaitu debat antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Nah, sobat belajar, itu adalah salah satu bentuk dari seorang moderator ketika memandu sebuah debat. Namun tentu saja tidak menggunakan bahasa Indonesia ya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi kenapa tiba-tiba kakak langsung menyampaikan hal itu? Karena kedua calon presiden ini, yaitu adalah Donald Trump dan juga Joe Biden, ini adalah calon presiden Amerika Serikat, dan yang sudah terpilih yaitu Joe Biden itu sendiri, yang pemilihannya tidak hanya menghebohkan Amerika Serikat namun juga seluruh dunia karena posisi negaranya. Oke. Nah, salah satu tahapan dalam pemilu presiden Amerika adalah debat kandidatnya, sobat belajar. Nah, debat kandidat merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena di situ akan terjadinya adu gagasan antar kedua calon presiden tersebut. Di situ masyarakat bisa menilai mana presiden yang kira-kira lebih bisa mementingkan kepentingan rakyat, dan juga di situ masyarakat bisa melihat sebenarnya arah tujuan pemimpin dari presiden ini mau dibawa kemana, seperti itu. Nah, dan juga di debat kandidat ini tentu saja tidaklah mudah karena di situ perlu adanya kemampuan dan juga perlunya wawasan yang luas untuk seseorang bisa memenangkan perdebatan. Nah, sobat belajar, jika sobat belajar lihat, tentu saja ada banyak hal yang sekali dibahas, tidak hanya tentang satu isu, tidak hanya tentang isu pendidikan, namun juga berbagai isu lainnya. Contohnya misalnya isu kesehatan, isu ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga untuk berdebat berarti membutuhkan suatu wawasan dan pengetahuan yang sangat luas, ya kan? Nah, di setiap negara pun banyak sekali tipe yang namanya debat kandidat. Seperti di Amerika dan juga di Indonesia, kita juga mengenal adanya debat kandidat tersebut. Seperti contohnya adalah debat kandidat antara Presiden Joko Widodo dan juga pada saat itu adalah calonnya, yaitu adalah Pak Prabowo, seperti itu, yang dimenangkan oleh Pak Jokowi, seperti itu. Nah, di sini adalah salah satu rangkaian dari debat kandidat tersebut. Nah, ada dua calonnya, namun bisa dilihat sendiri kan debatnya itu tidak langsung, misalnya Pak Jokowi melontarkan argumentasi lalu langsung ditanggapi oleh Pak Prabowo atau sebaliknya gitu. Namun di situ terjadi ada aturan tertentu dan lain sebagainya. Lalu sebelum mulai juga dijelaskan misalnya waktu yang diberikan dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi tidak asal ya misalnya kita punya perbedaan pendapat lalu kita langsung berdebat gitu satu sama lain dan tidak tentu arah gitu mau kemana. Nanti jatuhnya namanya itu debat kusir, dan itu tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa selain hanya membuat kita jadi lebih emosi satu sama lain. Nah, di sini kakak akan menjelaskan nih sebenarnya debat itu apa saja sih unsurnya gitu kan. Lalu debat ini apa sih manfaatnya untuk kita? Apakah hanya membuat kita terkesan jadi orang yang arogan atau hanya lebih seperti bersilat lidah gitu kan. Kita hanya adu omongan gitu satu sama lain tanpa tentu arah, seperti itu. Nah, di sini kakak akan mencoba membuat itu menjadi lebih jelas sebenarnya debat itu seperti apa dan apa manfaatnya dan bagaimana tata cara melaksanakan debat seperti itu. Oke. Nah, di sini juga bisa lihat nih sobat belajar, kira ada dua orang yang berdiri di depan para pasangan calon presiden ini kan pada saat itu, dan tugasnya apa sih gitu kan, dan apakah hanya terdiri orang yang berdebat lalu ada dua orang yang di depannya atau bagaimana. Nah, itu akan kita bahas sobat belajar. Oke. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana ya. Gue pengen bilang jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo sobat belajar, kembali lagi bersama Kak Purwobesari. Nah, tadi Kak Purwo sudah memberitahukan bahwa Kak Purwo akan membahas debat gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai debat itu sendiri gitu kan, teks debat. Namun sebelum kita membahas teks debat itu sendiri, di sini kita harus mengetahui apa itu sebenarnya debat gitu. Nah, kenapa ada teks debat? Karena salah satu hal untuk melatih kita berdebat adalah kita mempunyai argumentasi, dan salah satu cara untuk memiliki argumentasi adalah dengan memiliki pengetahuan dan kita mencatatnya ke dalam sebuah tulisan atau disebut juga dengan
bangunan masalah dari sebuah perdebatan seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh. Oke, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih, kakak punya pertanyaan nih. Apakah debat itu harus selalu menjatuhkan argumen lawan? Karena yang paling yang banyak diketahui orang, kalau kita berdebat itu, kita tuh harus bisa menjatuhkan argumen lawan dan membuat argumen kita tuh menang dengan lawan jatuh gitu. Maksudnya lawan argumennya terpatahkan. Apakah seperti itu yang namanya debat gitu kan? Ada yang bisa menjawab gitu karena wah, misalnya ada suatu perdebatan gitu kan, kita akan merasa wah, ini orang yang jadi pemenangnya nih karena dia bisa mematahkan argumen lawannya seperti itu. Wah, orang ini sangat hebat karena argumennya bisa mematahkan argumen lawan atau menjatuhkan argumen lawan. Atau sebaliknya, wah, orang ini sebenarnya kurang mampu, di argumennya bisa dipatahkan oleh lawannya dengan mudah dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Atau bagaimana sobat belajar yang disebut dengan debat itu sendiri? Nah, kita akan membahas itu lebih jauh lagi. Oke. Kita langsung masuk dulu, apa sih itu debat gitu kan? Apakah itu adu omongan atau seperti apa nih debat yang dimaksud di sini? Ada yang tahu sobat belajar apa itu debat? Ini kak, adu argumentasi gitu kan? Adu gagasan. Wah, benar sekali ya kalau misalnya ada yang mengatakan adu argumentasi atau adu gagasan. Namun makna sebenarnya apa sih debat itu adalah? Nah, debat adalah kegiatan adu argumentasi, benar sekali tadi adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok. Nah, jadi debat itu bisa perorangan atau kelompok gitu kan dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah seperti itu. Nah, pertanyaannya misalnya sobat belajar pernah melihat seseorang misalnya berdebat gitu kan. Terus sobat belajar berpikir, kok Kak Puro mengatakan perorangan atau kelompok ya? Memangnya ada kelompok yang berdebat gitu kan? Nah, kalau sobat belajar memperhatikan yang namanya debat itu biasanya memang tidak sendiri sobat belajar. Kalau tadi calon presiden memang sendiri-sendiri. Namun kalau misalnya lomba perdebatan yang diikuti sobat belajar, misalnya berbagai lomba debat, itu biasanya terdiri dari kelompok. Nah, satu kelompok itu ada yang berisi 2 bahkan sampai 3 orang atau bahkan lebih seperti itu. Nah, itu nanti akan kita jelaskan yang namanya bermacam-macam jenis debat. Nah, sedangkan menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tadi adu argumentasi tentang suatu hal dan memecahkan masalah, kalau ini adalah mempertahankan argumen pengertiannya. Nah, di sini ada ya, di sini masih ada pembahasan pertukaran pendapat, tapi di sini ada keterangan tambahannya yaitu adalah untuk mempertahankan pendapat masing-masing ya. Jadi di sini selain kita bertukar sudut pandang, kita juga untuk melakukan yang namanya mempertahankan pendapat. Dan selain itu sobat belajar, misalnya kita membahas tentang suatu isu atau masalah, misal ada yang paling kita rasakan semua adalah misalnya pemerintah menghapus ujian nasional seperti itu. Kemendikbud sudah tidak mengadakan atau menghilangkan ujian nasional seperti itu kan. Penghapusan misalnya penghapusan ujian nasional ya. Nah, penghapusan ujian nasional atau UN. Nah, tentu saja di sini ada pihak yang setuju bahwa UN itu harus dihapuskan dan juga ada pihak yang tidak setuju kalau UN itu tidak dihapuskan seperti itu. Nah, kira-kira argumentasi yang bisa dipertahankan seperti apa? Misalnya dalam membuat kebijakan tentu saja ada perdebatannya sobat belajar, dan bisa jadi ini adalah hasil dari debat itu yang ternyata argumen yang bertahannya adalah ujian nasional harus dihapuskan sehingga UN harus dihapuskan seperti itu. Jadi UN harus dicabut, kebijakannya tidak ada lagi seperti itu. Nah, di sini sobat belajar kira-kira setuju tidak sih UN masih ada atau memang setuju UN dihapuskan seperti saat ini? Nah, berikan komentarnya ya sobat belajar. Nah,
Lalu tujuan dari debat itu apa sih? Untuk dikatakan paling benar atau untuk dikatakan paling pintar? Atau misalnya untuk menunjukkan bahwa kita adalah yang tahu segalanya dan kita adalah orang yang tidak bisa dipatahkan argumentasinya, atau seperti itu tujuan dari debat. Kira-kira apa tujuan dari debat nih Sobat Belajar? Nah, ini dia nih, tujuan dari debat ternyata sangat baik sekali dan tentu saja memberikan manfaat positif. Nah, yang pertama adalah untuk melatih keberanian seseorang mengungkapkan pendapat. Jadi ketika orang itu berdebat, tadi kan tahu kan simulasi misalnya calon presiden dan debat calon presiden kan, seseorang harus berdiri di depan panggung gitu kan yang banyak masanya lalu menyampaikan argumentasinya. Nah, Sobat Belajar, tentu saja orang-orang tersebut tidaklah langsung seketika ada dan berani menyampaikan argumentasi seperti itu. Tentu saja mereka berlatih kan. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan berdebat itu sendiri gitu kan, sejak di masih sekolah gitu kan. Nah, Sobat-sobat Belajar yang ada di rumah juga bisa nih mulai mengikuti berbagai lomba debat gitu kan. Dan selain itu juga misalnya di sekolah, misalnya ada pemilihan calon ketua OSIS gitu kan. Nah, itu kan kadang atau sering ada yang namanya debat kandidatnya. Nah, di situ Sobat Belajar bisa nih mulai untuk mengemukakan pendapat gitu kan. Misalnya Sobat Belajar ada calonnya seperti itu kan. Nah, di situ juga bisa untuk dijadikan tempat latihan Sobat Belajar untuk melatih mengungkapkan argumen. Dan atau misal Sobat Belajar mengikuti berbagai perlombaan debat, itu juga bisa menjadi cara Sobat Belajar untuk melatih keberanian dalam mengungkapkan pendapat seperti itu. Yang kedua adalah melatih siswa mematahkan pendapat lainnya. Nah, misalnya kenapa ini sangat penting Sobat Belajar mematahkan pendapat lain? Misalnya seperti ini. Sobat Belajar tahu apa yang disampaikannya misalnya seseorang dalam kehidupan, misalnya rekan kerja Sobat Belajar gitu kan sedang melakukan diskusi gitu kan, itu kurang baik untuk kelompok gitu. Namun karena dia selalu mengungkapkan hal itu dan memengaruhi orang lain atau rekan kerja Sobat Belajar, tentu saja hal ini harus ada yang mematahkan argumennya bahwa ini tidaklah benar seperti itu. Nah, dengan debat kita akan bisa menguasai cara bagaimana mematahkan argumentasi lawan seperti itu. Dengan debat kita bisa mematahkan bahwa argumennya tidaklah tepat seperti itu, tidaklah benar seperti itu tujuannya, maksudnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dalam merespons suatu. Nah, benar sekali. Jadi merespons suatu di sini adalah menanggapi suatu isu ya, maksudnya. Ini menanggapi tentang suatu isu atau fenomena gitu ya. Fenomenanya fenomena sosial atau bahkan fenomena alam pun termasuk ya, salah satu manfaat dari berdebat misalnya. Lalu juga selain itu fenomena misal kebijakan pemerintah, kita bisa untuk menjadi kritis gitu. Apakah benar kebijakan ini tepat untuk dilaksanakan? Apakah benar? Apakah tepat kebijakan ini dilaksanakan seperti itu? Nah, di situ akan membuat seseorang bisa merespon tentang suatu permasalahan gitu. Jadi dia tidak hanya pasif terhadap isu yang ada. Dan hal ini pun bisa menangkal yang namanya penyebaran hoax itu sendiri karena kita memiliki sikap kritis. Jadi fungsi debat itu sangat penting sekali untuk para siswa supaya mereka memiliki sifat kritis itu sendiri. Nah, tujuan yang nah ini dia untuk melatih sikap kritis tadi ya, karena kita di situ kenapa bisa menjadi kritis Sobat Belajar? Karena di situ kita memperluas perspektif kita atau sudut pandang kita. Kita jadi tahu misalnya, oh ternyata kebijakan penghapusan UN sebenarnya ada manfaatnya juga. Yang diketahui masyarakat adalah kebijakan penghapusan UN adalah memiliki banyak manfaat. Namun di satu sisi ternyata juga memiliki kerugian berdasarkan dari perspektif lain seperti itu. Jadi di sini akan memperluas perspektif ya. Perspektif siswa. Memperluas perspektif siswa akan suatu hal seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah memantapkan pemahaman konsep. Nah, jadi namanya berdebat itu kan kita di situ lebih bagaimana caranya
menjelaskan suatu teori dan kita menjelaskan hal itu bisa diimplementasikan atau tidak, lalu kita memberikan gambaran teori tersebut, bahwa teori tersebut jika misalnya masyarakat melakukan hal ini itu seperti apa teorinya, seperti itu. Karena itu akan membuat kita jadi konsep teori ini tuh seperti ini loh penerapannya di masyarakat dan lain sebagainya. Dan hal itu pun kita bisa dapatkan untuk membuat kita jadi matang angkat teori itu adalah dengan kemampuan berdebat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah melatih murid untuk berani, ya tadi sudah ya, melakukan pendapatnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ciri-ciri dari debat itu sendiri yang pasti tadi mempertahankan argumen, karena orang yang bisa mempertahankan argumen hingga akhir adalah sebagai pemenang dalam debat itu sendiri. Dan yang kedua adalah adanya adu argumentasi. Nah, benar sekali. Kalau misalnya ada dua belah pihak yang sedang melakukan debat. Nah, kedua pihak ini memiliki pandangan yang sama, misalnya tentu saja itu bukan debat ya, karena pandangannya sama, itu mah tujuannya untuk mencapai mufakat saja seperti musyawarah. Dan yang ketiga adalah pihak yang berperan sebagai penengah atau moderator. Nah tadi ya Sobat Belajar, ada yang berperan sebagai penengah atau moderator, jadi debatnya tidak asal-asalan gitu, jadi ada alur debatnya, dan supaya tidak ada yang namanya debat kusir seperti itu. Oke. Nah ini dia, terdapat dua sudut pandang yaitu afirmatif dan negatif. Nah ini juga memiliki banyak sekali penyebutannya Sobat Belajar. Ada yang mengatakannya yaitu pro, atau juga proposisi, atau juga tim positif juga bisa ya, atau juga menyebutnya tim pemerintah juga. Kalau misal dalam lomba debat itu banyak sekali sebutannya. Dan kalau tim negatif itu biasanya kontra, disebutnya tim kontra, tim lalu oposisi. Nah seperti itu. Nah biasa disebut juga tim kontra atau tim oposisi seperti itu. Jadi kurang lebih penyebutannya sama ya pokoknya. Kalau misalnya tim afirmatif itu adalah tim yang mendukung, tim pendukung, dan tim negatif adalah tim yang tidak mendukung seperti itu. Atau adalah pihak yang mendukung dan pihak yang tidak mendukung. Jadi adanya debat ya, perbedaan sudut pandang itu. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah sesi tanya jawab bersifat terbatas dengan interupsi. Nah, maksudnya apa interupsi di sini? Biasanya berlangsung sebentar untuk menyampaikan misalnya pertanyaan. Nah, biasanya di sini untuk menyampaikan pertanyaan untuk mengklarifikasi ya. Lalu juga klarifikasi, bahkan juga untuk memvalidasi. Nah, jadi di interupsi ini kita bisa untuk mempertanyakan misalnya kapan misalnya data itu dikeluarkan, seperti siapa yang mengeluarkan data tersebut misalnya. Lalu yang kedua adalah klarifikasi. Nah, klarifikasi di sini misalnya kita membenarkan membenarkan atau mempertanyakan ulang benar tidak sih apakah yang dimaksud dengan dia adalah teori A gitu, ataukah yang dimaksud dengan argumen yang disampaikan adalah data tentang ini, seperti itu klarifikasi. Sementara validasi adalah membenarkan atau menyalahkan dari teori atau data yang disampaikannya, seperti kita memvalidasinya benar atau tidak, seperti itu, valid atau tidak sih datanya, seperti itu. Jadi ini ya, dan ini pun waktunya terbatas ya, tidak seperti menyampaikan argumentasi utamanya, seperti itu, paling ini hanya beberapa detik seperti itu. Dan yang terakhir adalah adanya hasil dari juri, seperti itu. Nah, hasil dari juri ini biasa juga disebut dengan panelis ya, kalau dalam debat presiden tadi yaitu panelis. Nah, panelis di sini ini untuk menunjukkan siapa sih kira-kira tim yang memenangkan debat, seperti itu, apakah tim pro atau tim kontra. Dan di debat presiden juga sebenarnya ada tim panelisnya yang terdiri dari ahli-ahli, seperti itu. Nah, tadi Sobat Belajar jika melihat gambaran tadi sebenarnya tuh ada juga moderator yang 2 orang berdiri di depannya. Nah, ini dia fungsinya debat itu untuk melatih mental dan juga keberanian ya. Mental kita tuh untuk apakah saya berani untuk menyampaikan kebenaran yang saya yakini atau tidak. Nah, itu kan membutuhkan mental yang kuat sekali ya untuk menyampaikan hal itu. Apalagi misalnya
argumen kita berbeda dengan yang ada pada umumnya gitu kan, yang ada di masyarakat gitu kan, atau pendapat kita. Tentu saja itu membutuhkan mental yang cukup kuat untuk menyampaikan hal itu. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kemampuan solutif. Maksudnya apa? Adalah untuk mencari penyelesaian masalah. Nah, mencari solusi ya. Solusi akan suatu masalah. Lalu yang ketiga adalah menetapkan pemahaman. Nah, tadi sudah sama juga kurang lebih dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah sikap kritis. Nah, ini juga sama dengan tujuan dari debat itu sendiri. Nah, unsur-unsur dari debat yang pertama ada mosi atau topik. Nah, mosi atau topik ini adalah masalah yang diperdebatkan. Masalah yang dibahas. Atau bisa juga disebut dengan isu ya. Ini juga bisa disebut dengan isu. Nah, ini bidang yang didebatkan bisa misalnya berbagai bidang ya. Bisa pendidikan, bisa misalnya ekonomi, sosial, politik misalnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah yang menjadi alasan utama adanya sebuah debat, yaitu adanya mosi atau tema. Kalau tidak ada mosi atau tema perdebatan, tentu saja hal ini akan membuat debatnya tidak menjadi hidup. Oke. Lalu yang kedua adanya tim pro dan kontra. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya tidak ada kedua tim ini, tentu saja debatnya tidak akan berjalan karena harus ada tim yang mempunyai dua sudut pandang yang berbeda. Juri panelis ini untuk menentukan pemenangnya. Ini penentu, dan biasanya di sini ada dua cara untuk menentukan pemenangnya, ada melalui diskusi dewan juri, ada juga melalui disebut juga dengan musyawarah dewan juri ya, atau dengan menetapkan voting. Nah, menetapkan voting siapa pemenangnya. Misalnya kebetulan sudah sekali, misalnya kedua lawan dirasa memiliki argumentasi yang sama kuatnya. Nah, dilakukanlah voting atau pemungutan suara ya. Lalu yang keempat, moderator atau pewara. Pewara di sini adalah pembawa acara untuk memulai acara perdebatan, juga untuk memperkenalkan siapa tim pro, siapa tim kontra, dewan juri, dan lain sebagainya. Dan ini adanya hasil. Nah, hasil ini bisa opsional ditunjukkan langsung atau misalnya tidak, seperti itu. Hasil ini berisi nilai-nilai kenapa menang. Ini berisi tentang penilaian tim. Kenapa alasan tim ini menang, kenapa alasan tim itu kalah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, sobat belajar. Nah, ini adalah timnya yang berdebat, ada tim pro atau tim kontra. Ini adalah moderatornya, dan di deretan sini adalah biasanya panelisnya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu simulasi debat individu ya, karena ini individu, dan ini bersifat secara formal, seperti itu. Dan ini sudah berskala, bukan perlombaan lagi, tapi memang sudah mempraktikkan langsung dari perdebatan itu sendiri. Nah, debat ini sebenarnya banyak sekali jenisnya. Dan kalau misalnya sobat belajar yang masih sekolah dan mengikuti perlombaan debat, biasanya itu mengikutinya ada dua jenis, yaitu debat parlemen yang dibagi lagi berdasarkan parlemen Asia dan juga parlemen Inggris. Nah, kedua debat ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Maksudnya parlemen di sini apa? Maksudnya itu adalah adopsi dari sistem debat yang dianut oleh parlemen di Inggris dan juga di parlemen Asia yang secara umum, seperti itu. Dan itu diadopsi menjadi sebuah perlombaan bagi siswa untuk merasakan bagaimana sih sebenarnya untuk merumuskan suatu kebijakan, seperti itu. Nah, ini contoh, ini adalah sidang paripurna, yang tentu saja di sidang paripurna ini ada debat gitu kan. Nah, di sini maksudnya adalah antar kelompok atau dua orang atau lebih, maksudnya adalah seperti ini sobat belajar. Kalau misalnya diketahui adanya tim pro dan kontra, nah, di sini juga pasti ada tim pro dan kontra, namun pihaknya berbeda-beda. Misalnya yang ini pihak pertama, lalu juga ini pihak kedua, ketiga, keempat. Nah, ini kan debatnya lebih dari dua pihak kan. Nah, seperti itu maksudnya. Namun tentu saja mungkin di sini memiliki argumentasi yang berbeda dengan yang ini. Jadi kenapa itu debat juga bisa lebih dari dua
pihak, seperti itu. Nah, lalu nah, ini adalah salah satu contoh dari yang namanya debat parlemen Inggris. Nah, ini adalah debat parlemen Inggris. Nah, debat parlemen Inggris ini juga diadopsi menjadi sebuah lomba debat untuk tingkat sekolah menengah atas dan juga tingkat universitas seperti itu. Yang terbagi menjadi 4 tim dalam satu kali perdebatan, namun tetap adanya 2 posisi. Yaitu ada tim, misalnya di sini tim pro, di sini pro, di sini kontra. Nah, kalau misalnya debat dari parlemen Inggris ada pro 1, di sini tim pro 1 dan di sini tim pro 2. Nah, ini terdiri dari satu tim ini 2 orang ya, 2 orang. Nah, di sini juga 2 orang. Nah, sama halnya dengan tim kontra 1 dan tim kontra 2. Atau biasanya juga disebut dengan tim kontra pembuka dan tim kontra penutup, tim pro pembuka dan tim pro penutup, seperti itu. Jadi di sini ada 4 tim yang bertanding, namun posisinya tetap ada 2, ini pro, ini kontra. Nah, seperti itu. Nah, meskipun keduanya memiliki posisi yang sama, yaitu dua-duanya ada di pro, namun mereka di sini tidak boleh dalam perlombaan dengan sistem parlemen Inggris ya. Mereka di sini tidak boleh bekerja sama untuk menyampaikan argumentasi mereka. Mereka harus memiliki argumentasi yang berbeda satu dengan yang lain, namun masih satu lini, yaitu masih mendukung mosi, dan juga hal itu berlaku bagi tim kontra, seperti itu. Nah, selain itu juga ada nah, ini juga contoh dari penerapan debat dalam dunia pendidikan, yaitu adalah model United Nations. Di sini sebenarnya selain ada debat juga banyak sekali ya negosiasi dan sebagainya. Namun salah satu unsurnya adalah unsur berdebat. Nah, apakah sobat belajar pernah mengikuti simulasi sidang ini? Kalau pernah, pasti di situ tahu kan debatnya seperti apa. Oke? Nah, sobat belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!